masih bertemukan di tempat ini. Jadi baik, perkenalkanlah kami dari Prodi D3 Keperawatan MD. Kedatangan kami ke sini untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya merokok. Jadi ibu, adik-adik sekalian, waktu yang kami butuhkan itu kurang lebih 30 menit. Sebelum kita mulai kegiatan kita, kami akan memperkenalkan diri kami. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Frena Jua, biasa dipanggil Feren. Saya di sini sebagai moderator dan teman saya. Saya Maria Rutina Kedi, biasa dipanggil Vivi, dan di sini saya sebagai pemimpin doa. Saya Rosa Jessica Sere, biasa dipanggil Tika, di sini saya sebagai penyuluh. Oke, jadi baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa. Kepada pemimpin saya memberi kesempatan. Jadi baik, selamat pagi untuk kita semua, selamat pagi Ibu. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, patutnya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan izinkanlah saya memimpin doa kita pada pagi hari ini. Marilah kita mengambil sikap untuk berdoa, dan izinkanlah saya memimpin doa ini sesuai ajaran dan keyakinan saya, yaitu Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kami dapat berkumpul kembali di tempat ini guna untuk melakukan kegiatan kami hari ini, yaitu melakukan penyuluhan tentang bahaya merokok. Ya Bapa, mohon perlindungan-Mu sepanjang kegiatan kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi adik-adik kami semua. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi baik, terima kasih kepada teman yang sudah membantu kita dalam doa. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk membuka acara penyuluhan kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu, saya mempersilakan. Selamat pagi untuk kakak-kakak mahasiswa, selamat pagi untuk anak-anakku semua. Pagi, Bu. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat serta rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita semua berkumpul dalam ini guna untuk mendengarkan penyuluhan dari kakak-kakak mahasiswa tentang bahaya merokok. Terima kasih pula untuk kakak-kakak mahasiswa yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan penyuluhan ke sekolah ini. Untuk anak-anakku semua, silakan dengar baik-baik dan simak baik-baik materi yang kakak-kakak mahasiswa bawakan. Bertanya jika ada hal yang belum dimengerti. Selanjutnya, atas izin Allah saya membuka sesi penyuluhan ini dan saya kembalikan kepada mereka. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah membuka acara kita pada pagi hari ini. Jadi baik adik-adik, sebelum saya memberikan materi, ada informasi sedikit. Jadi kakak bilang salam Pancasila, adik-adik angkat tangan. Salam Pancasila. Oke. Yang berikut ada salam sehat. Jadi kalau kakak bilang salam sehat, adik-adik meletakkan tangan di dada, sehat selalu. Oke. Salam sehat. Sehat selalu. Beri aplaus untuk kita semua. Baik, terima kasih adik-adik. Mohon partisipasi dan kerjasamanya ya adik-adik. Jadi baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada pemateri saya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memberikan penyuluhan. Sebelum saya masuk kepada materinya, saya ingin
bertanya kepada adik-adik semuanya, apakah di sini adik-adik tahu apa itu bahaya merokok? Tahu kakak? Jadi baik, adik bisa perkenalkan namanya dan apa yang adik tahu itu dari bahaya merokok. Perkenalkan, nama saya Vivi. Kakak, yang saya tahu dari merokok itu tuh, yang biasa saya bahas-bahas itu, merokok tuh bisa menyerang saluran pernapasan. Oke, baik Vivi, terima kasih jawabannya sudah benar. Nanti baru kakak jelaskan lagi secara garis besarnya. Jadi baik, pengertian merokok. Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun atau kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8 sampai 10 cm. Itu diisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Rokok termasuk zat adiktif karena dapat menyebabkan ketagihan dan dependensi ketergantungan bagi orang yang mengisapnya. Sedangkan merokok adalah suatu kebiasaan mengisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi orang yang mengalami kecenderungan terhadap merokok. Para perokok memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak merokok. Bahaya dan efek pajanan merokok pada anak dan remaja adalah mereka yang terpapar asap rokok dari perokok aktif baik dari keluarga ataupun dari lingkungan sekitar. Saat ini terdapat berbagai macam rokok, salah satunya adalah rokok elektrik. Rokok elektrik adalah suatu alat yang berfungsi seperti rokok, namun tidak menggunakan ataupun membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang diisap oleh perokok ke dalam paru-paru. Baik itu rokok elektrik maupun rokok konvensional sama-sama berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jadi di sini tuh ada dua jenis perokok. Yang pertama itu perokok aktif dan perokok pasif. Apa adik-adik bisa membedakan mana perokok aktif dan perokok pasif? Tidak tahu. Oke, baik. Perokok aktif adalah seseorang yang dengan sengaja mengisap lintingan atau gulungan tembakau, juga menghirup asap rokok yang dihembuskan dari mulut mereka. Itu perokok aktif itu tuh orang-orang yang merokok. Sedangkan perokok pasif adalah seseorang atau sekelompok orang yang menghirup asap rokok dari orang lain. Seperti ada bapak kita yang menghisap rokok, nanti kita yang tidak merokok itu kita menghirup asapnya dari mereka. Itu yang dinamakan perokok pasif. Adik-adik semuanya masih semangat? Capek kakak. Oke, kita SPQ dulu. Ada yang tahu tepuk semangat? Tahu. Oke, yang tahu bisa pimpin teman-temannya. Bebe tahu, Bebe bisa. Oke. Jadi baik teman-temannya berdiri ya. Kita ikut arahan dari Fereng untuk tepuk semangat. Baik kakak. Oke, perhatikan. Teman-teman perhatikan ya. Tepuk semangat. Hura. Sama ketika kita ya, semangat. Huha. 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 Oke. Tepuk semangat. Huha. 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 Oke, baik. Yang berikutnya itu kita masuk di tanda dan gejalanya. Berikutnya itu kita masuk di tanda dan gejala orang yang merokok. Yang pertama itu masalah pernafasan seperti batuk kronis. Merokok dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan yang memicu batuk berkepanjangan. Yang kedua itu sesak napas. Akibat kerusakan pada paru-paru, orang yang merokok mengalami kesulitan bernapas atau sesak napas. Yang ketiga itu dahak berlebihan. Merokok dapat merangsang produksi
produksi lendir di saluran pernapasan yang membuat seseorang lebih sering mengeluarkan dahak. Efek dari merokok itu tuh seperti begini, ada anak-anak yang umurnya itu tuh masih muda, sekitar 15 tahun, dengan bapak-bapak yang umurnya sudah 30 atau 40 tahun. Karena anak-anak ini terlalu sering mengonsumsi rokok, dan dibandingkan dengan bapak tua tadi. Yang kedua itu masalah pada kulit. Yang kedua itu perubahan pada kulit. Perubahan pada kulit itu yang pertama itu kulit kusam dan penuaan dini. Merokok mengurangi aliran darah ke kulit yang menyebabkan kulit tampak kusam dan lebih cepat mengalami keriput. Jadi kita bisa lihat perbandingannya itu tuh ada dua anak pemuda ya. Umurnya itu sama-sama 15 tahun, yang satunya itu merokok dan yang satunya itu tidak. Kita bisa bandingkan, yang merokok itu tuh pasti raut wajah atau mukanya itu tuh kelihatan akan lebih tua dibandingkan dia yang tidak merokok. Kalian sudah bisa membedakan atau sudah bisa lihat orang yang malah lebih tua, kelihatan umurnya itu yang satunya masih muda, yang satunya juga masih muda, tapi mukanya itu sudah kelihatan orang yang sudah umur kayak 30-an, 40-an. Iya, Seperti saudara saya. seperti kata saya. Oh iya, sudah ada. Yang ketiga itu gangguan pada gigi dan mulut. Yang pertama itu gigi kuning atau kotor. Nikotin dalam rokok dapat menyebabkan gigi menjadi kuning dan lebih mudah kotor. Dan yang berikutnya itu tuh penyakit gusi. Merokok meningkatkan resiko penyakit gusi dan infeksi mulut seperti radang gusi dan kehilangan gigi. Dan yang berikutnya itu kita masuk dari dampak dari bahaya merokok. Yang pertama itu tuh kanker. Berikutnya itu kita lihat dampak dari bahaya merokok. Yang pertama itu tuh bisa menyebabkan kanker. Merokok adalah penyebab utama kanker paru-paru serta dapat meningkatkan risiko kanker lain seperti kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, kandung kemih, dan ginjal. Yang kedua itu penyakit paru-paru. Merokok dapat menyebabkan penyakit paru-paru kronis seperti bronkitis kronis, dan emfisema. Juga dapat merusak saluran pernapasan, mengurangi kapasitas paru-paru, dan menyebabkan sesak napas. Yang ketiga itu gangguan reproduksi. Pada wanita, merokok dapat menyebabkan kesulitan hamil dan meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, serta masalah kesehatan pada janin. Pada pria, merokok dapat menurunkan kualitas sperma dan menyebabkan masalah kesuburan. Yang keempat itu penyakit gusi atau kerusakan gigi. Merokok meningkatkan risiko penyakit gusi, kerusakan gigi, dan bau mulut yang tidak sedap, juga dapat menyebabkan penurunan kemampuan penyembuhan luka pada mulut. Yang berikutnya dapat menyebabkan dampak pada sistem imun. Merokok melemahkan sistem imun tubuh, menjadikannya lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Yang berikutnya dampak pada kesehatan mental. Merokok dapat meningkatkan stres dan kecemasan serta meningkatkan risiko gangguan mental lainnya. Dan yang terakhir itu asap rokok pasif. Selain dampak pada rokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang di sekitar, meningkatkan risiko mereka terkena penyakit jantung, kanker, dan gangguan pernapasan. Dengan berbagai dampak tersebut, merokok dapat merugikan kesehatan baik perokok itu sendiri maupun orang yang terpapar asap rokok. Yang berikutnya itu kita lihat cara pencegahan dan merokok. Apakah adik-adik di sini ada yang tahu cara pencegahan merokok itu seperti apa? Menurut adik-adik dari bangsa kalian sendiri, tidak usah terlalu baku. Saya. Oke, baik. Ada TV ya? Ya. TV apa sekali? Kalau saya lihat dari maksudnya pengalaman saya lihat sama bapak itu, maka itu biasanya kalau sama bapak itu kalau mau berhenti rokok itu tuh biasanya bapak tuh kayak lebih ke mengalihkan rokok itu tuh dan makan permen. Biasanya saya lihat begitu bapak. Baik, TV jawabannya sudah benar. Jadi pencegahan merokok itu tuh yang pertama itu tuh menghindari pergaulan dan kerumunan. Yang kedua itu menjauhi perokok aktif.
Yang ketiga itu membangun lingkungan yang baru yang terhindar dari perokok seperti kebiasaan memilih rokok jadi berkurang dan kebiasaan merokok berkurang. Sekian saja materi dari bahaya merokok dari kakak. Mungkin apa di sini adik-adik sudah mengerti? Sudah kakak. Tidak. Baik, waktu selanjutnya itu saya kembalikan kepada moderator. Jadi baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan begitu banyak materinya. Jadi baik, adik-adik masih semangat? Masih. Oke, kita tepuk semangat satu kali ya. Duduk saja, duduk saja. Tepuk semangat. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Oke, jadi baik adik-adik, terima kasih karena sudah mendengarkan dengan penuh seksama materi yang dibawakan oleh kakak. Jadi waktu berikutnya kakak buka untuk sesi untuk diskusi. Jadi baik untuk adik-adik yang tidak mengerti dengan materi yang dibawakan oleh kakak kita tadi, silakan bertanya, tanya sebanyak mungkin. Jadi adik-adik belajar dari kakak, kakak juga belajar dari adik. Ada hubungan timbal baliknya. Oke. Jadi baik yang mau bertanya silakan angkat tangan. Saya. Baik. Saya masih terus. Bidaro. Saya Nathan. Baik, adik perkenalkan namanya. Nama saya Ainul. Dari sini saya mau tanya kenapa perokok pasif lebih rentan terkena penyakit daripada perokok aktif. Oke, baik, terima kasih adik Ainul atas pertanyaannya. Baik, adik Ainul untuk pertanyaannya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, perkenalkan namanya dulu. Baik, kakak, perkenalkan nama saya Irfan. Jadi di sini saya mau bertanya, kandungan apa saja yang ada dalam rokok sehingga bisa berbahaya? Baik, adik Irfan untuk pertanyaan keduanya. Langsung saja kakak menjawab pertanyaan nomor 1 dari adik Ainul. Kenapa perokok pasif itu lebih rentan terkena penyakit daripada perokok aktif? Jadi jawabannya itu kenapa? Karena perokok aktif itu hanya menghisap asapnya dan lalu menghembuskan asapnya, sehingga perokok pasif itu menghirup asap dari asap rokok dari perokok aktif. Baik, adik Ain, apakah sudah mengerti dengan jawabannya? Sudah kakak. Coba adik Ain ulang lagi jawaban yang diberikan oleh kakak tadi. Karena perokok aktif hanya menghisap rokok dan asapnya, perokok pasif yang hirup makanya lebih rentan terkena penyakit. Oke, baik. Terima kasih, nadanya kuat sekali. Ya, kakak. Jadi baik, kakak akan menjawab pertanyaan kedua dari adik Irfan. Kandungan apa saja yang ada dalam rokok? Kandungan yang ada dalam rokok itu yang pertama nikotin. Nikotin itu zat adiktif yang menyebabkan ketergantungan pada rokok. Dan yang kedua itu karbon monoksida, yaitu gas racun yang mengurangi jumlah oksigen dalam darah. Dan yang ketiga itu amonia, digunakan untuk meningkatkan efek nikotin, namun juga dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan. Dan yang keempat itu bahan kimia, juga ditemukan dalam penghapus cat kuku yang dapat berbahaya bagi tubuh. Yang ketiga itu arsenik, zat beracun yang digunakan dalam racun tikus dan dapat menyebabkan kanker. Yang ketiga itu senyawa benzena, yaitu senyawa yang ditemukan dalam bahan bakar dan dapat menyebabkan leukemia. Bagaimana adik jawaban yang diberikan oleh kakak sudah mengerti? Sudah kakak. Oke, kalau adik sudah mengerti bisa mengulangi lagi dari jawaban yang sudah kakak berikan tadi. Baik kakak. Baik, yang sudah saya pahami tadi dari penjelasan kakak mengenai kandungan dalam rokok itu, yang pertama itu nikotin. Jadi nikotin itu adalah zat adiktif yang menyebabkan ketergantungan pada rokok. Terus yang kedua itu tar. Tar itu zat yang terbentuk dari pembakaran tembakau yang dapat menempel di paru-paru dan menyebabkan penyakit pernapasan serta kanker. Yang ketiga itu ada karbon monoksida, yaitu gas beracun yang mengurangi jumlah oksigen dalam darah.
Selanjutnya ada amonia, itu digunakan seperti itu. Yang keempat itu ada amonia. Jadi amonia itu digunakan untuk meningkatkan efek nikotin. Jadi juga dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan. Yang kelima itu ada formaldehyde, yaitu zat pengawet yang dapat menyebabkan iritasi mata dan pernapasan serta berpotensi kanker. Terus yang delapan itu ada benzena, yaitu senyawa yang ditemukan dalam bahan bakar dan dapat menyebabkan leukemia. Yang terakhir itu ada kadmium, yaitu zat berbahaya yang ditemukan dalam baterai dan dapat merusak ginjal serta menyebabkan kanker. Jadi itu saja yang saya mengerti. Baik, terima kasih Evan untuk jawabannya. Kita beri tepuk tangan untuk adik Ainun dan Evan. Baik, ini kita akan mereview kembali tentang materi yang mengerjakan. Di sini siapa yang masih ingat dampak dari bahaya merokok dan cara pencegahan merokok? Saya akan perkenalkan namanya. Baik, Kakak, perkenalkan nama saya Jessica. Di sini saya mau menjawab dampak dari merokok itu. Yang pertama, merokok itu meningkatkan risiko penyakit jantung, terus serangan jantung dan stroke, serta merokok juga dapat menyebabkan kita tuh mengalami penyakit kanker, terus penyakit paru-paru, gangguan pernapasan, dan kesehatan mulut, serta penurunan sistem kekebalan tubuh. Baik, adik Jessica, terima kasih atas jawabannya. Kita tepuk tangan dulu. Oke, yang kedua, siapa yang tahu cara pencegahan merokok? Saya kakak. Oke, perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan nama saya Fitriani, biasa dipanggil Fitri. Di sini yang saya tahu cara pencegahan merokok itu yang pertama, kurangi pergaulan dan kerumunan, itu yang pertama. Terus yang kedua itu kurangi membeli rokok dan menghisap rokok. Usahakan stop membeli rokok dan menghisap rokok. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk adik Fitri. Jadi baik adik-adik semuanya, terima kasih atas perhatiannya dari awal. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Jadi baik, terima kasih kepada kepala sekolah, adik-adik semua yang sudah membantu kami dalam proses kegiatan penjualan hari ini. Sekian saja materi dari kami. Kami harapkan semoga materi yang sudah kita sampaikan itu dapat adik-adik pelajari dan dapat adik-adik mempraktekkan kembali, dan semoga adik-adik juga bisa memberikan informasi kepada bapak, saudara lelaki, maupun kakak. Oke, saya memberikan kesempatan kepada ibu kepala sekolah untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk mengakhiri kegiatan penjualan kita pada hari ini. Saya baik, terima kasih untuk kakak yang telah memberikan materi penjualan tentang bahaya merokok. Terima kasih juga untuk anak-anak saya yang telah mendengarkan dan bertanya dengan baik atas materi yang mahasiswa bawakan, serta partisipasi kalian dalam proses penjualan ini. Pesan untuk kakak-kakak semua, untuk tetap semangat dalam menuju pendidikannya. Mari kita beri aplaus untuk kakak-kakak mahasiswa dan untuk kita semua. Selanjutnya saya tutup acara penjualan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Jadi baik, terima kasih ibu kepala sekolah yang sudah menyampaikan kata dua kata untuk kegiatan penjualan pada pagi hari ini.
Jadi baik adik-adik, sekali lagi terima kasih untuk kerjasama dan partisipasinya, dan tidak lupa pula kami mohon maaf bila selama proses penyuluhan mungkin ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kakak ingin mengulangi lagi yang kakak berikan informasi di awal. Masih ingat? Masih. Salam sehat. Salam sehat. Oke, baik. Selanjutnya kita mengakhiri kegiatan kita ini dengan doa. Pada teman yang memimpin doa, saya mempersilakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan penyuluhan hari ini, mari kita akhiri dengan doa. Di sekolah-sekolah, adik-adik semuanya, mari kita mengakhiri doa. Dan izinkanlah saya memimpin doa ini menjadi adanya saya. Ya nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Maria surga, terima kasih karena Tuhan kepadamu. Karena atas berkat dan perlindunganmu kami dapat menyelesaikan kegiatan penyuluhan pada pagi hari ini. Kami berharap materi yang diberikan ini dapat berguna bagi kami semua, bisa menambah pengetahuan kami semua. Dan sebentar lagi kami mau pulang, sudah panjang perjalanan pulang, supaya kami semua tiba di rumah dengan selamat. Yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi baik, terima kasih kepada pemimpin doa yang sudah membawakan kita dalam doa. Jadi baik adik-adik, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih untuk kerjasama dan partisipasi. Sama-sama.